Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya sehat ya. Ya, anak, sebelum pembelajaran kita mulai ya, mengenal Allah melalui Asmaul Husna, kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, kemudahan dalam memahami ilmu serta diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini lancar ya. Ya anak-anak, kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Sekarang materinya mengenal Allah melalui Asmaul Husna ya. Anak tahu dalam Asmaul Husna ini kita akan mempelajari 3 Asmaul Husna, yaitu Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Pengertian Asmaul Husna masih ingat anak-anak ya? Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah ya. Kemudian untuk mengetahui, untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah, maka kita harus tahu dan mengenal Asmaul Husna ya, mengenal nama-nama Allah. Jumlah Asmaul Husna di sini ada 99 ya, sesuai hadis Nabi Al-Bukhari. Allah mempunyai 99 nama, yakni 100 kurang 1. Barang siapa yang mengamalkannya, maka ia akan masuk surga. Makanya untuk itu anak-anak semangat ya untuk menghafal Asmaul Husna. Kemudian yang pertama Al-Basir, yang berarti Allah Maha melihat ya. Allah menyaksikan segala sesuatu lahir dan batin, besar dan kecil. Apapun yang kamu lakukan, sesungguhnya Allah Maha melihat. Kamu berada di ruang gelap sekalipun dan tidak ada seorang pun yang melihatmu. Jika kita menyadari bahwa Allah Maha melihat, kita akan berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Maka kita akan hanya berkata dan bertindak yang baik ya. Saya dalam surat atau firman Allah, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Kita pun patut meneladani Asmaul Al-Basir. Bagaimana caranya? Meneladani Asmaul Al-Basir dengan cara menyadari bahwa mata merupakan anugerah Allah. Mata yang kita miliki ini ya. Mata yang kita miliki ini kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik dan tanda-tanda kebesaran Allah di alam raya ini. Hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhai Allah ya. Melihat untuk hal kebaikan, misalnya untuk mencari ilmu ya, membaca, mengaji ya, dan sebagainya, menonton ceramah misalkan ya. Kemudian ini ada sebuah gambar ya, karena gambar ini sebagai alat bantu juga, maka di sini Pak Guru tampilkan ya. Di situ ilustrasinya seorang anak tahu ada sebuah makanan mau diambil karena dia merasa tidak ada yang melihatnya. Tapi tiba-tiba ada seorang anak lain yang memperingatkannya atau mengingatkannya, sehingga hal tersebut tidak jadi. Akhirnya anak yang mengambil tadi sadar dan dia bersyukur bahwa kegiatan itu tidak terjadi dan ada yang mengingatkan. Karena peringatannya apa isinya? Meskipun tidak ada orang yang melihat, tapi Allah tetap Maha melihat ya. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Adlu, yang Maha Adil. Adil berarti seimbang. Allah menciptakan alam semesta dalam keadaan keseimbangan dan kesempurnaan ya.
Kalau tidak seimbang ya bagaimana ya, jelas ada gunung. Maksudnya seimbang itu semua ciptaan Allah itu manfaat, ada hikmah dan dibutuhkan oleh semua makhluk ya, baik manusia, hewan dan tumbuhan ya, semuanya saling terkait, saling membutuhkan ya. Sesuai yang telah difirmankan Allah dan surat Al-Mulk ya, yang berarti yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Jelas kita tidak melihatnya ya. Terus juga dijelaskan di dalam surah Al-Fatir ya, bahwa Allah menciptakan manusia dalam keseimbangan. Di sini yang artinya yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Ya. Coba kita rasakan keadaan kita ketika kita berkaca, posisi mata kita sejajar, seimbang dari atas. Kepala berada di atas, kepala memiliki rambut, itu namanya seimbang ya. Muka ada hidung, lubangnya juga sejajar, mulut, telinga, tangan, bahkan kaki di bawah juga sejajar. Nah itu namanya apa? Seimbang ya. Kemudian dengan keseimbangan itu kita manusia bisa beraktivitas dengan mudah ya. Contohnya kaki, dengan keadaan kaki yang sejajar kita bisa ke sana kemari kemanapun, berjalan berlari dengan mudah ya. Itu salah satu contoh yang nyata. Terus nah di sini pengertian adil itu apakah harus sama rata ya? Tidak ya. Contohnya ibu membelikan baju baru untukmu dan adikmu dengan modal warna yang ukurannya sama, padahal berat dan tinggi badanmu dan adikmu tidak sama atau berbeda. Terus contoh lain, misalkan kamu punya kakak yang sekolah di tingkat atasmu, SMA misalkan ya. Terus ayahmu memberikan uang saku yang jumlahnya uang sakumu lebih kecil atau sedikit daripada uang saku kakakmu. Apakah itu adil? Jelas ya. Nanti mau katakan adil ini karena kebutuhan kakakmu dan kamu itu tidak sama. Ya. Sehingga apa? Sehingga adil itu tidak harus sama rata. Ya. Kemudian di sini ada gambar. Nah, ini tadi ya. Seorang ayah memberikan uang saku kepada anaknya ya. Dan si kakak yang lebih besar di sini lebih mendapatkan 2 lembar ya. Sedangkan adiknya mendapatkan 1 lembar. Nah, adik bertanya, kenapa saya 1 lembar, kakak 2 lembar? Hanya sama-sama dijelaskan. Ayah memberi ini secara adil karena sesuai dengan kebutuhan. Akhirnya adik paham. Ya. Kemudian tadi yang contohnya baju tadi ya, ada anak kecil, ada besar ya, yang tidak sama usianya, berat badan, tinggi badan pun juga berbeda. Nah ini, makanya ketika seorang ayah atau ibu memberikan baju, maka sesuai dengan ukuran yang ada ya. Kemudian yang ketiga, Al-Azim ya. Di sini Al-Azim, Allah Maha Agung, karena keagungannya tidak dapat diukur. Maha Agung Allah yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Kita bisa melihat keagungan Allah dengan cara membuka hati kita, pikiran kita, semua mata panca kita. Cobalah berpikir bagaimana Allah menciptakan semesta, dengan betapa indahnya pelangi, ya, laut, gunung. Semua itu adalah bukti dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus mewujudkan sifat Al-Azim dengan berpikir, ya, banyak berpikir, membuka hati, ya, peduli dengan semua yang ada di alam ini.
Ya, paling tidak kita bisa bertasbih, memuji kebesaran Allah sebanyak-banyaknya dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, bertasbih ini sesuai dengan firman Allah, wasabbih bismi rabbikal azim di dalam surat Al-Waqiah, yang artinya maka sucikanlah nama Tuhanmu yang maha agung. Ya. Dan ini juga ada gambar sebagai alat bantu juga untuk kita berpikir betapa indahnya ciptaan Allah, betapa banyak manfaatnya untuk kehidupan ini. Ya, salah satu contoh hewan ini sapi. Ya, sapi ini makannya rumput, tapi dia bisa menghasilkan susu yang bisa atau dapat dikonsumsi oleh manusia. Bagaimana bisa makan rumput kok bisa menghasilkan susu ya? Pertanyaannya di situ. Tapi karena itu ada sebab, maka di situ kita bisa berpikir jernih bahwa itu adalah termasuk dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini juga ada video alat bantu ya, yang mana ini adalah termasuk pokok ya. Ini bisa tersampai dan bisa terlaksana karena adanya alat bantu ya. Mari kita saksikan ya alat bantu ini ya, yang dapat kita gunakan. Ini ya, si daripada alat bantu tadi ya. Kemudian anak-anak
Di sini juga ada nada lagu iwak peyek ya.